Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi rasulillah ajmain. Mabadu, pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada pagi yang berbahagia ini, sehingga perkuliahan mata kuliah ekonomi Islam mana kita sudah di penghujungan pertemuan, ada 4 kali lagi pertemuan. Kita akan masuk UAS. Untuk itu sangat perlu karena kondisi kita sedang COVID, maka kita kuliah melalui daring. Ya, untuk itu ini yang kita alami pada saat ini. Baik, adapun mata kuliah kita yang judul itu pada masa pemikiran ekonomi Islam pada masa pemikiran para sahabat. Yang mana sebelumnya mata kuliah kita pada pertemuan 10 itu pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Nah, baik, untuk mengulas sedikit tentang bagaimana pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW itu, ketika Nabi berumur 40 tahun, ini tahu enggak Nabi berpikir untuk bagaimana mengembangkan ekonomi Islam ketika pada masa Rasul itu. Nah, Nabi dengan diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, maka Nabi hijrah ke Madinah itu salah satunya adalah bagaimana mengembangkan ekonomi Islam. Nah, ketika pada masa Rasul itu terjadi beberapa peperangan baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, jadi ketika pada masa di Mekah, Nabi berperang itu melawan orang kafir Quraisy, dengan catatan ketika Nabi diperangi dulu, baru umat Islam memerangi mereka. Jadi tidak langsung umat Islam memerangi orang kafir Quraisy. Tidak tahu entah berantah langsung kita perang, tidak seperti itu. Nah, ketika pada masa Rasul itu berperang, mendapatkan harta rampasan. Jadi setiap peperang itu masing-masing kedua kubu itu membawa harta rampasan, karena mereka di perjalanan akan bertemu di daerah-daerah yang mana mereka bisa membeli bahan makanan. Nah, harta rampasan perang itu banyak bentuknya, ada emas, ada perak, ada perlengkapan peperangan, kuda, termasuk tawanan perang. Nah, ketika itu yang menjadi barang-barang yang kita katakan rampasan perang yang bentuknya bergerak, gitu, bergadang, entah kuda, apalagi yang bentuk yang bergerak. Nah, yang tidak bergerak itu termasuk emas, perlengkapan senjata, baju besi itu ketika pada masa Rasul itu. Nah, ini langkah-langkah Nabi untuk bagaimana meningkatkan ekonomi Islam pada waktu itu, maka Nabi membuat Baitul Mal. Baitul Mal inilah tempat bagaimana penyimpanan harta rampasan itu ke dalam Baitul Mal supaya terarah harta itu berserak-serak kalau tidak dibuat suatu wadah untuk menyimpannya. Nah, untuk kepentingan apa? Kepentingan kalau terjadi sesuatu masalah dalam sistem pemerintahan, maka harta yang ada di Baitul Mal menjadi harta yang dikelola untuk kepentingan masyarakat pada waktu itu. Nah, untuk itu di dalam harta perang itu, rampasan perang itu, ada bagian-bagian yang mereka dapati. Pertama, 1/5 dari harta perang itu diberikan kepada Nabi dan pada keluarganya. Nah, selebihnya 2/3 itu diberikan kepada pasukan berkuda. Pasukannya dapat, kuda pun yang tempat mereka tunggangi dapat juga harta itu. Jadi diberikan. Ada juga pasukan yang pejalan kaki, ini dapat dari harta rampasan itu. Nah, inilah untuk membiayai kehidupan para tentara pada waktu itu dari harta rampasan ini. Tapi harta rampasan itu dibagi-bagi. Umpamanya ada penaklukan tanah di daerah rampasan itu diberikan kepada ini. Nah, jadi atau tawanan perang. Nah, tawanan perang itu kalau nanti para musuh untuk menembus, umpamanya ada tentaranya diambil atau
pimpinannya ditawan. Nah, itu dibayar tebusannya. Jadi tidak disiksa, nah tidak dibunuh, tidak. Tapi dijadikan mereka itu tawanan perang dan mereka harus dihormati sebagai manusia juga. Ketika perang ya kita berperang, ketika sudah jadi tawanan perang dia menjadi tawanan perang. Jadi ditanggung jawab sehingga tidak terjadi, bukan dibunuh, bukan dia tidak. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu untuk mendatangkan keuangan pada waktu itu. Nah, sesudah habis masa Rasul berperang itu timbul sudah berkembangnya harta pada waktu, maka turun ayat-ayat Taubah 60 tentang menjelaskan tentang zakat. Nah, baik pada masa sebelum turun ayat itu ada zakat fitrah, ada zakat harta. Nah, ini dikeluarkan zakatnya itu untuk kepentingan umat Islam ketika pada waktu itu. Nah, itu pada masa Rasul pada tahun 2 Hijrah, 2 Hijrah. Selanjutnya langsung kita kepada kewajiban zakat itu ketika ayat Al-Quran menjelaskan tentang mengeluarkan harta zakat kepada orang-orang yang berkecukupan untuk membayar zakat pada ketika itu. Nah, itulah pada masa Rasul. Nah, baik. Selanjutnya pada masa pada masa pemimpinan Khalifah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika pemimpin Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar Siddiq, nah ini kepemimpinan itu harus bertahap. Ketika Rasul meninggal, nah kepemimpinan itu dipindahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Dipilihlah secara musyawarah untuk untuk memimpin ketika itu. Nah, pemilihan itu demokratis, artinya tidak ada yang dikecewakan dalam kepemilihan itu. Nah, untuk itu kepemimpinan di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab setelah dijabat menjadi Khalifah Rasyidin, pengganti Nabi. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sehingga kepemimpinan itu berjalan sesuai apa yang telah diamanahkan oleh Nabi. Nah, untuk itu dibuatlah kepemimpinan itu yang ditentukan oleh musyawarah tadi. Abu Bakarlah sebagai pengganti Nabi ketika itu. Nah, Abu Bakar sebagai pengganti, maka ada langkah-langkah yang dibuat oleh Abu Bakar untuk bagaimana perkembangan ekonomi ketika pada waktu itu. Nampak slide saya? Saya sudah kirim slide. Nampak? Nampak, Pak. Oke. Nah, baik. Nah, ketika Abu Bakar ini memimpin, itu dilihat apa kepemimpinan pada masa Rasul. Nah, terutama ke Baitul Mal. Nah, Baitul Mal inilah menjadi suatu bengkel keuangan yang dibuat pada masa Rasul. Simpan dana itu ke Baitul Mal. Jadi kebijakan pada Nabi itu tidak berubah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, kedua, Abu Bakar juga melihat bagaimana penghitungan zakat itu supaya menjadi sebuah kewajiban yang dibayar oleh para masyarakat yang memiliki harta. Gitu. Namun demikian, ada beberapa golongan juga, termasuk golongan Badui yang sepeninggalan Rasul itu tidak mau membayar zakat. Nah, ini ketika pada masa Abu Bakar Siddiq ini diperangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena itu sudah ketentuan Al-Quran bahwasanya zakat itu wajib dikeluarkan. Nah, jadi orang yang enggan membayar zakat diperangi.
itu ketika pada masa Abu Bakar Siddiq banyak orang yang diperangi ketika mereka tidak membayar zakat. Karena zakat itu wajib pada waktu itu. Untuk apa? Untuk menunjang sistem keuangan yang dibuat oleh pada masa Nabi, itu meletakkan harta keuangan itu ke Baitul Mal. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini khalifah yang kedua, yang mana khalifah Umar bin Khattab ini pada masa kepemimpinan itu banyak mereka yang Umar bin Khattab lakukan, terutama saluran irigasi, waduk, atau tangki, pintu air, segala macam itu menunjukkan pertanian. Jadi pada masa Umar bin Khattab itu sudah ada bentuk pertanian. Nah, perdagangan juga sudah ada. Jadi semua yang dilakukan oleh para pendahulu masa Abu Bakar, masa Umar, itu Umar menjalankan beberapa lakukan. Termasuk juga pajak. Pajak itu wajib, baik dia orang yang Islam memiliki harta atau perdagangan juga atau pertanian, itu wajib membayar zakat pada waktu itu. Nah, sehingga terjadi perdagangan itu sehat. Nah, jadi banyak pada masa Umar itu sistem perdagangan itu Umar yang menentukan kebijakan. Nah, ada beberapa barang juga yang menjadi masukan dari negara-negara lain pada waktu itu atau daerah-daerah lain kepada kota Madinah. Nah, itu dilihat ada juga pajak apa namanya? Kalau sekarang ekspor impor itu pajak impor masuk ke dalam itu dipajaki. Gitu. Nah, semua harus dipajaki. Karena apa? Karena untuk dana ke ke Baitul Mal. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini kita lihat bagaimana zakat dijadikan ukuran fiskal untuk dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Jadi zakat inilah menjadi faktor utama untuk kalaupun ada terjadi masalah-masalah ekonomi ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar bisa mengambil dananya dari zakat tersebut, dari Baitul Mal. Nah, pada masa Umar bin Khattab juga dibangun institusi administrasi dan Baitul Mal bulan. Dibuatlah, kalau kita didirikanlah Baitul Mal itu yang permanen, tempatnya permanen. Nah, dari supaya apa? Supaya umat Islam tahu, oh ini ternyata dana itu di sini dikelola oleh ini. Kalau kita katakan sekarang ini Badan Amil Zakat ya, nasional, Basnas. Kalau sekarang Basnas. Nah, Baitul Mal ini juga banyak digunakan oleh Umar bin Khattab. Ada juga termasuk untuk makan para janda yang ketika suaminya ikut berperang pada masa Rasul, pada masa Umar itu termasuk juga pada masa Umar ini bantu kepada anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar, biaya penguburan orang miskin, bayar hutang orang yang bangkrut, nah atau membayar uang diat pengganti ya. Banyak yang dilakukan oleh Umar ketika pada waktu itu. Nah, ada juga mereorganisasi Baitul Mal, bagaimana supaya dari Baitul Mal itu lebih baik lagi kan gitu. Nah, untuk itu ada juga Khalifah Umar ini membentuk komite ya. Komite ini ada kalau kita katakan sekarang ini sensus penduduk, apa namanya istilah bahasa kita ya. Sensus penduduk nih. Dulu komite kalau bahasa pada masa Umar itu. Kalau ke sekarang ini kependudukan. Jadi pendataan penduduk penting. Pendataan penduduk penting. Nah, ada ketika beberapa peraturan yang dibuat oleh Umar, Khalifah Umar menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut. Wilayah Irak dilakukan menjadi Muslim, sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan. Artinya, ketika kependudukan, ketika perang itu diduduki, nah sebagian daerah itu, dan perjanjian damai ini dilakukan. Nah itu, nah kepemilikan tersebut dapat dialihkan. Jadi kalau mereka dialihkan harus membayar pergantiannya. Nah untuk itu
Selanjutnya ada yang kedua kharaj. Pajak yang diberikan oleh pemilik tanah negara taklukan diberikan pada semua tanah yang termasuk kategori pertama meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk Islam. Dengan demikian tanah seperti tidak ada konversi menjadi tanah user. Nah, karena ini tanah kepemilikan orang yang ditaklukkan. Nah, semua dana dibebankan pajaknya kepada orang itu. Tanahnya boleh dikelola, tapi harus bayar pajaknya. Nah, ketika dia masuk Islam, dana itu tidak dapat dikonversi menjadi tanah user, artinya tanah tidak digunakan. Nah, untuk itu kepemilikan itu bisa digunakan pada masa kepemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar bin Khattab, kalau tanah itu bisa dikelola oleh orang-orang yang ditaklukkan itu. Ketika kota yang ditaklukkan, dia bisa digunakan, dipakai, tapi dibayar pajaknya. Nah, yang ketiga, berkas pemilikan tanah diberi hak kepemilikannya. Kepemilikan diberikan sepanjang mereka memberikan kharaj atau berbayar jizyah dan jizyah. Jadi kalau dia pajaknya dibayarnya boleh digunakan, tanah masalah. Yang keempat, sisa tanah yang ditempati atau ditanami, tanah diklaim dibilangi tanah oleh Muslim diperlakukan sebagai tanah user. Ya kalau tanah tidak dikelola itu namanya tanah user. Artinya tanah user itu tanah yang tidak dikelola. Memang ada kepemilikan tapi tidak dikelola. Nah, jadi yang kelima itu kharaj ya, di bahasa dirham atau riba satu ukuran lokal gandum. Sebut dengan dapat dilalui air agar lebih tinggi dikenakan kepada rempah atau cengkeh dan kebun. Nah, kalau nanti pertanian itu bentuknya apa, dia harus diberikan kepada dikenakan biaya yang lebih tinggi. Kalau karena hasil rempah itu lebih tinggi ya. Yang keenam, di Mesir menurut sebuah perjanjian amar dibebaskan 2 dinar bahkan hingga 3 idrab gandum, itu nama istilah di sana, atau 2 kes untuk setiap minyak, cuka dan madu rancangan kelas di kelipat. Ini kalau di Mesir ketika itu pada itu dibebankan 2 dinar ketika itu. Nah, bahkan hingga 2 dinar itu berapa pula sekarang harganya? Itu tinggal hitung kita saja 1 dinar berapa gram, nah, itu tinggal kita tentukan. Perjanjian karena perjanjian Damaskus itu menentukan pembagi tanah dengan Muslim berkepala sebesar 1 dinar dibeban 1 jarib atau unit berat pun tanah. Jadi kalau di Damaskus Syria di daerah penaklukan itu dibayar 1 dinar saja untuk biaya pajaknya. Nah baik, selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Nah pada masa Utsman bin Affan ini kebijakan Umar ini mereka jalankan atau menjalankan. Nah, pengembangan sumber daya alam, dilihat sumber daya alam apa sumber daya alam. Ini harus dijalankan atau dibuat kembali. Dan kedua ada keamanan ini yang penting. Nah, atau membuat kalau sekarang ini kepolisian. Nah, kepolisian. Nah, kepolisian ini yang diberi dananya oleh dana Baitul Mal. Nah, jadi mereka digaji di dana diambil dari Baitul Mal. Nah, selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan juga menambahkan santunan dan pakaian juga diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ketika itu, makanan dan gitu. Udah itu untuk khusus bagi orang miskin dan musafir. Ada orang-orang musafir, orang-orang yang musafir ke Madinah pada waktu itu. Nah, pada masa Utsman bin Affan pendapat Umar berasal dari zakat. Nah, ada zakat, ada yuzur, kharaj dan fa'id dan ghanimah. Zakat ditetapkan 2,5% dari modal aset sama. Sekarang zakat itu dari dulu sesuai dengan aturannya 2,5%. Kalau zakat apa saja termasuk pertanian. Kalau pertanian itu tak ada hujan itu sekitar 5% saja. Artinya 2,5% ini. 5% artinya kalau 100 free. Kalau dia 1 ton 400 maka 10% dikeluarkan. Nah, gitu. Kalau dia tak ada hujan bisa saja dikeluarkan 7% dari biaya yang dikeluarkan. Nah, sama Atagonima juga, akan dibagi 4 bulan kepada para perjanja atau para prajurit dan biaya tunggangannya atau dalam perang, sedangkan 1/5 simpan sebagai kas negara. Nah, ketika Nabi dulu 1/5 untuk Nabi. Nah, sekarang pada masa Khalifah itu 1/5 dimasukkan kepada kas negara. Nah,
Jadi dua pemikiran Utsman bin Abu Bakar, pemikiran Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, kira-kira ada yang bertanya, silakan untuk mengisi kekosongan waktu kita. Silakan, ada yang mau ditanyakan sistem perkuliahan kita daring ini? Baik, kalau ada kita lanjutkan. Ini pada masa Utsman tadi ya. Kita masuk pada masa Utsman sudah, Ali ya, Ali. Masa yang terakhir ya. Pada masa pemerintahan Ali, beliau atau Ali ini mendistribusikan seluruh pendapat profesi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra atau Kufah. Nah, jadi dana yang ada di Baitul Mal ini akan didistribusikan kepada daerah-daerah yang ada di Busra dan Kufah. Nah, ada di Irak dan Iran. Nah, kalau sekarang Iran dan Iran. Nah, supaya apa? Supaya jangan terjadi sebuah perselisihan antara pengelolaan dana itu. Terjadi perselisihan susah, nanti terjadi konflik ya, konflik. Nah, pada masa pemerintahannya ini, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini melihat ada sistem yang harus dibentuk dalam pemerintahan. Itu ada sistem administrasi. Nah, di sistem administrasi ini bagaimana pemasukan, pengeluaran dana zakat itu tertulis. Nah, supaya tidak terjadi adalah controlling ya, controlling setiap pengeluaran dana itu kepada masyarakat. Supaya tidak menjadi terjadi manipulasi atau penipuan terhadap ini ya, terhadap dana-dana yang dikelola gitu. Nah, untuk itu pada masa Ali dibuatlah sistem administrasi yang lebih komplit sehingga tugas dan kewajiban atau tanggung jawab itu dapat dipantau. Nah, jadi controlling itu banyak dilakukan itu. Ada tentang masalah tentang pejabat juga, itu dibentuk juga hakim. Nah, jadi ini menjadi sebuah tinjauan baru dari pemikiran Utsman Ali bin Abi Thalib dalam mengembangkan ekonomi Islam. Nah, untuk itu perlu kita sampaikan bahwasanya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu banyak yang dilakukan untuk bagaimana administrasi pemerintahan dan keuangan itu lebih jelas. Untuk itu pada masa pemerintahannya itu banyak perkembangan ekonomi yang dilakukan dalam bentuk sistem administrasi keuangan, sistem administrasi pemerintahan, nah, sistem hukum itu harus sesuai kompleksitas lah ketika pada masa Ali bin Thalib. Jadi ketika kalau kita lihat pada masa Nabi membuka jalur pemikiran awal pertama ini bentuknya kata Nabi diterjemahkan oleh Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika sesudah itu diterjemahkan oleh mereka bagaimana yang sebaiknya, maka perkembangan ekonomi itu nampak dilihat pada masa pemerintahan mereka masing-masing. Pemerintahan Abu Bakar lain, pemerintahan Ali lain, pemerintahan Ali bin Abi Thalib lain. Pertama Abu Bakar lain, Umar lain, Utsman lain, Ali bin Abi Thalib lain. Jadi tidak mengurangi pemikiran awalnya, tetap berfungsi kepada pemikiran awalnya di Baitul Mal. Nah, Baitul Mal adalah tempat untuk menyimpan dana-dana mereka, dana-dana umat untuk dikelola dan dikembangkan. Nah,
Nah, kalau kita lihat juga pada masa Ali bin Abi Thalib, itu pada masa Khulafaur Rasyidin yang keempat ini tetap pajak menjadi dominan juga, punya harta, pendapatan jizyah, untuk pendapatan lain. Nah, jadi dananya itu dimasukkan kepada Baitul Mal. Nah, jadi Baitul Mal sebagai sentral banknya nanti didistribusikan kepada provinsi-provinsi. Pada masa itu dibuat sistem administrasi yang jelas sehingga nanti tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Untuk membuat sistem itu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga sistem yang digunakan itu tidak transparan ya. Nah, ini transparan, ini berapa pendapatannya, ini berapa pengeluarannya, kemana didistribusikan, kan jelas dia. Nah, baik, selanjutnya pada masa itu juga berkembanglah masalah ekspor dan impor juga kerja. Kenapa? Karena sistem sudah bagus, berarti sistem sudah baik yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa itu. Nah, walaupun pada masa itu terjadi juga kekacauan ke dalam dalam negeri, kita katakan demonstrasi atau demonstrasi, kalau sekarang bahasa demonstrasi ya. Nah, terjadi juga, tapi itu bisa diatasi. Nah, itulah sikap seorang pemimpin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana leadership ya, yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib itu untuk bagaimana mengembangkan ekonomi ketika pada waktu itu. Nah, inilah puncak daripada masa Nabi, para sahabat, Khulafaur Rasyidin. Inilah puncak embrio ekonomi Islam itu dikembangkan pada sampai saat sekarang ini. Nah, dari sinilah kita belajar dari sejarahnya dulu. Jadi baru tahu kita bagaimana sejarahnya, sesudah itu baru kita gimana. Nah, kalau kita tidak tahu sejarah, bagaimana kita mau mengembangkan itu? Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Minggu depan kita masuk pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.